Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah kami, Manajemen Penyelenggaraan Rawdatul Athfal, dan judul Model evaluasi pelaporan dan pembinaan lembaga Rawdatul Athfal. Dosen pemangku paparan yang berjudul MCQ. Berikut penjelasan dari kami. Yang pertama, yaitu evaluasi lembaga RA. Evaluasi penyelenggaraan program adalah suatu kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan program lembaga Rawdatul Athfal. Nah, apa saja sih di dalam evaluasi? Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan permasalahan yang ditemukan atau dihadapi dalam lembaga Rawdatul Athfal. Yang selanjutnya dijadikan acuan penyempurnaan dalam pembinaan dan pengelolaan program selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu aspek yang dievaluasi. Nah, yang pertama yaitu sesuai dengan program dengan visi, misi, tujuan dari lembaga. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum, kemudian RPPM, RPPH, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan, sarana, kemudian alat bermain dan bahan permainan yang dimiliki serta digunakan anak. Yang kelima yaitu kelengkapan administrasi. Nah, kemudian waktu evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pelaksanaan. Evaluasi lembaga dilakukan secara internal oleh yayasan, pengelola, pendidik atau administratif. Secara eksternal, penilaian dilakukan oleh lembaga akreditasi independen. Nah, kemudian pemanfaatan hasil evaluasi. Hasil penilaian digunakan untuk perbaikan kinerja lembaga, perbaikan program layanan Rawdatul Athfal, kemudian peningkatan mutu layanan Rawdatul Athfal. Nah, kemudian yaitu model evaluasi. Nah, model yang akan dikembangkan di makalah ini yaitu meliputi yang pertama, model evaluasi input. Nah, model ini mencakup komponen evaluasi kelengkapan sarana prasarana, kemudian kualifikasi pendidikan dan kompetensi guru. Yang kedua yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses ini mencakup perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan, kemudian proses pembelajaran dan proses penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi produk. Nah, evaluasi produk ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, seperti tingkat pencapaian perkembangan anak, yaitu meliputi atau mencakup perkembangan moral, agama, kemudian sosial emosional, kemudian bahasa, kognitif, dan fisik motorik. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu evaluasi outcome atau hasil. Nah, model evaluasi outcome ini merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam melakukan evaluasi. Nah, metode ini hanya dapat dilakukan ketika program telah selesai dilaksanakan dan hasil dari evaluasi outcome ini dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan bagi program yang akan datang. Nah, dengan demikian, maka evaluasi outcome ini digolongkan sebagai evaluasi kinerja. Yang kedua yaitu pelaporan lembaga Rawdatul Athfal. Pelaporan merupakan kelanjutan dari evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan hasil evaluasi secara resmi kepada berbagai pihak sebagai pertanggungjawaban mengenai kegiatan yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh sekolah dan hasil-hasilnya. Pelaporan juga dapat diartikan sebagai penyampaian data atau informasi mengenai kegiatan penyelenggaraan lembaga dan pembelajaran di Rawdatul Athfal yang dilakukan secara periodik atau berkala. Tujuan pelaporan dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan lembaga peserta didik selama di Rawdatul Athfal. Prinsip pelaporan. Yang pertama,
Laporan dibuat secara sederhana dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, data yang dijadikan laporan harus akurat dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, laporan bersifat deskriptif dan informatif. Yang keempat, laporan penyelenggaraan program mencerminkan pelaksanaan dan keberhasilan program serta masukan atau saran bagi pelaksanaan program selanjutnya. Yang kelima, laporan memberikan rekomendasi untuk perbaikan peningkatan baik lembaga maupun anak didik. Jenis pelaporan. Yang pertama, pelaporan penyelenggaraan program diberikan kepada penyelenggara lembaga atau yayasan atau Kementerian Agama setempat bagi RA yang sudah negeri dan disertai setiap selesainya suatu kegiatan bulanan, tahunan. Periode penyerahan laporan tersebut disesuaikan dengan jenis program yang dijalankan. Contohnya, programnya kegiatan program pembelajaran semester 1. Masa penyerahannya akhir semester 1 dilaksanakan oleh kepala sekolah dan ditujukan kepada yayasan atau kemenang bagi RA yang negeri. Yang kedua, kegiatan program pembelajaran semester 2. Masa penyerahannya juga di akhir semester 2 ditujukan kepada kepala sekolah yang ditujukan kepada yayasan atau kemenang. Yang ketiga, program kegiatan khusus seperti outbound atau pentas seni. Nah, itu maksimal 1 bulan setelah kegiatan dilaksanakan. Kemudian yang laporan adalah panitia ditujukan kepada kepala sekolah. Yang kedua, pelaporan ini mencakup semua unsur program yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Yang ketiga, yaitu pembinaan lembaga Rodotul Atfal. Pembinaan lembaga Rodotul Atfal adalah keseluruhan proses kerjasama untuk pembinaan terhadap peserta didik dan pengelola dalam rangka mendukung meningkatkan mutu pelayanan. Tujuan pembinaan yaitu membantu pendidik meningkatkan pengembangan kompetensinya, baik kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua, membantu kepala sekolah Rodotul Atfal agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan profesionalisme pendidik dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Memberi masukan terkait kinerja kepala sekolah, meningkatkan kemampuan kepala sekolah sebagai penggagas atau inovator. Selanjutnya, yaitu meningkatkan kemampuan kepala sekolah sebagai pendorong atau motivator. Prinsip pembinaan. Ketika pembinaan dijalankan, perlu memperhatikan prinsip-prinsipnya. Antara lain yaitu objek demokratis, objektif, prinsip pembinaan. Ketika pembinaan dijalankan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus objektif, demokratis, kerjasama, konstruktif dan kreatif, serta sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Jenis-jenis pembinaan. Jenis pembinaan dapat dibedakan berdasarkan tingkat jenjang area pembinaan. Yang pertama, tingkat lembaga. Yang kedua, tingkat kecamatan. Yang ketiga, tingkat kabupaten. Yang keempat, tingkat provinsi. Yang kelima, yaitu tingkat nasional. Teknik pembinaan. Untuk melakukan pembinaan dapat digunakan beberapa teknik, antara lain yang pertama pendampingan, kunjungan kelas, observasi, percakapan pribadi, kunjungan antar kelas atau antar sekolah, dan yang terakhir rapat rutin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga membawa manfaat, keberkahan untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dari penjelasan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya.